what's in mind like it's made just for me. But bear this in mind, it wasn't meant to be. I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples on your back at the bottom of your spine. But I'll love them endlessly, and I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you they add up to. I'm in love with you and all these little things. The story is very impressive and we really liked it. The movements of the people, how they can move their fingers and the expression in their eyes. And well, we come from Europe and it is very special because in Europe we move like fluently, and here it is like very sticky. And we were very fascinated. We really liked it. Saya ingin sekali melestarikan budaya, khususnya budaya tradisi Jawa yang diberikan. Karena saya melihat sudah banyak sekali yang meninggalkan unsur-unsur budaya tradisi kita, atau kita sesuatu yang sangat bisa membantu kita untuk mencari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kewajiban, tapi itu udah panggilan dari hati. Aku ngerasa, aku orang Solo, aku orang Solo. Masa aku nggak kenal sama wayang-wayang? Masa aku nggak kenal sama jati diri aku sendiri? Aku dilahirkan dari apa? Itu yang menjadi motivasiku untuk belajar mendalami. Saya memang menggeluti wayang orang karena saya memang ingin tahu tentang silsilah dan cerita wayang orang tersebut, karena menurut saya dari cerita wayang orang tersebut kita bisa mempelajari banyak hal tentang kehidupan. Harapkan mengikuti kegiatan wayang orang atau perayaan ini, yang jelas di dalam kegiatan ini itu banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan. Jadi kayak itu rias itu saya bisa sendiri, terus saya belajar berbicara dengan karakter wayang, terus setelahnya Antawocono. Kalau di Karawitan saya bisa nembang, saya bisa tahu titi laras. Jadi harapan saya
ya supaya saya besok juga bisa mengajarkan apa yang saya dapatkan dari pengalaman berkesenian wayang orang atau karawitan ini kepada adik-adik saya ataupun besok ke anak cucu. Aku harapkan dari kegiatan ini di komunitas kami, khususnya wayang orang, ya inginnya anak-anak muda itu tahu ya, bukan cuma di jalan, bukan cuma di luar, ngapain, ayolah belajar wayang orang, seenggaknya tahu, paling nggak mengerti cerita wayang itu apa, karena penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita. Kegiatan saya sehari-hari itu yang pasti kuliah, karena saya masih mahasiswa ISI, Institut Seni Indonesia, semester 3 jurusan seni tari. Jadi saya kuliah, habis kuliah mungkin latihan, ada latihan di kampus, malamnya melanjutkan di gedung wayang orang Sukadari, karena saya sudah statusnya itu magang di situ, menjadi pegawai dinas pariwisata tapi magang. Terus ya istirahat, jadi setiap hari itu kegiatannya tidak lepas dari berkesenian. Setiap harinya tetaplah saya masih mahasiswa ISI Surakarta semester 3 ini jurusan tari, pastinya tentu kuliah pagi sampai sore, ya sore ataupun siang. Itu habis kuliah mungkin ada kegiatan bantu kak tingkat ujian, latihan, kumpul sama teman-teman sampai sore ketika malam, sama seperti teman-teman yang lain kumpul di Sukadari buat main orang lagi, karena udah menurut saya udah nggak waktunya main-main lagi ini untuk ke depan. Saya mumpung masih muda, waktunya belajar tuh luas banget. Orang-orang tua sini alhamdulillah mereka dukung kita, mereka motivasi kita, ayo anak-anak muda kumpul ke sini, bajut sekarang bajut kiai gitu. Nggak lepas dari wayang orang, nggak lepas dari nari. Saya udah lulus kuliah baru tahun kemarin, dan sekarang saya kegiatannya setiap malam magang wayang orang di wayang orang gedung wayang orang Sukadari. Yang jelas karena saya suka dengan kesenian wayang orang, karena di dalam kesenian wayang orang itu mempunyai filosofi yang sangat dalam. Contohnya pada wayang orang itu adalah sebuah pertunjukan, nggak hanya sebuah tontonan, tetapi juga bisa menjadi tuntunan, tetapi memakai tatanan. Jadi karena saya ingin sekali mempelajarinya, ketika saya mempelajari tentang wayang orang, itu saya mendapat kayak apa ya, pencerahan jiwa, karena memang wayang orang itu adalah kaca untuk karakter atau peristiwa yang ada di dunia. Jadi saya lebih ingin ke wayang orang kesini tadi saja, karena modelnya kalau bermain di mall atau di mana itu nggak ada gunanya, yang ada cuma seneng tapi nggak bikin pinter, cuma itu aja. Tapi kalau wayang orang kan pintar tapi juga susah, tapi memang bisa membuat pintar dari apa aja, dari sikap mungkin, karena belajar wayang orang itu bisa membangun sikap kita, bisa membangun tanggung jawab kita, nah dari peristiwa yang itu. Kalau di mall mungkin ya suka tapi nggak begitu suka kalau saya, karena memang adanya cuma seperti ini, nggak ada sesuatu yang bisa dipelajari kalau senang-senang di mall. Kalau nongkrong di mall itu udah anak-anak sekarang lah, kembali ke yang lalu. Nongkrongnya jangan di mall, mungkinnya nongkrong di mana, di jalan, mungkin di
dari mungkin kita nongkrong nggak sebatas nongkrong. Kalau di mall apa sih yang kita bicarain? Paling cuma beli inilah, beli itu, beli tas, beli sepatu, baju dan sebagainya. Kalau bicara sama komunitas, ayo be caranya komunitas dewe iso pentas, iso dobrak, iso nduwe motivasi kanca-kanca nggo penonton. Ora mung nongkrong ning mall, aduh. Kalau saya enakan nongkrong di luar. Teman-teman Jakarta sebenarnya nggak memaklumi aja, karena Jakarta itu adalah metropolitan, jarang yang suka dengan banyak orang. Tapi setidaknya untuk teman-teman Jakarta itu masih di Indonesia, jadi harus mengenal budaya tradisi. Karena di Jakarta sendiri pun itu ada sebuah komunitas wayang orang. Ada Swarga Loka itu wayang drama Indonesia, drama perang. Terus Barata itu memang yang masih tradisi itu Barata, wayang orang Barata. Lah, itu teman-teman Jakarta, ayolah kita semua belajar tentang wayang. Nggak harus bisa bermain wayang, setidaknya teman-teman itu tahu apa itu wayang, intinya itu di situ ada apa. Nggak harus teman-teman itu melakukan memperankan tokoh wayang itu, enggak, setidaknya tahu. Karena wayang orang itu memang menurut saya itu senjata budaya yang diakui oleh dunia. Jadi ketika teman-teman dari Jakarta itu tahu tentang wayang orang, setidaknya teman-teman itu sudah mempunyai senjata untuk memperkenalkan jati diri teman-teman Jakarta. Dan untuk teman-teman Jakarta yang masih suka hura-hura, oke, itu tidak apa-apa. Tapi yang perlu diingat, kita masih mempunyai tanggung jawab besar untuk Indonesia, khususnya teman-teman muda. Dan bagaimana caranya kita untuk memajukan bangsa Indonesia ini, karena masa depan bangsa itu ada di pundak kita, ada di teman-teman muda. Dan untuk teman-teman yang ada di ibu kota Jakarta, teman-teman harus bisa membawa nama baik Indonesia dengan seni tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kalau bisa, itu wayang orang dan karawitan itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Pesan buat teman-teman Jakarta yang suka nongkrong di mall, kenali diri Anda sendiri, kenali wayang orang. Paling nggak kamu tahu budaya kamu sendiri, bukan cuma nongkrong di mall. Kamu tuh siapa atau kamu lahir di mana? Indonesia punya budaya banyak. Mungkin Jakarta sendiri punya kesenian apa, Wilenong dan sebagainya. Kenali gitulah. Paling nggak bukan cuma wayang orang. Buatlah orang tua bangga, orang tuamu bangga dengan kamu tahu mbahmu, buyutmu ini bisa ngomong. Buatlah bangga itu, paling nggak kamu tahu. Terus rasanya ya kalau bisa sebelum mempelajari budaya barat, alangkah baiknya kalau kita belajar dulu, memperdalam dulu budaya sendiri, budaya Indonesia. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I
I could turn back time, rewind if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Dan saya kepada orang Jakarta itu dia kehidupannya ke barat-baratan dengan bergaya lifestyle serba high class. Dan dengan anak muda di Solo berbeda jauh. Mereka lebih konsumtif dan lebih ke arah kesenian. Contohnya kalau orang Jakarta itu membeli sesuatu itu tidak dilihat fungsinya dan gunanya apa, tapi lebih ke gengsi-gengsian. Sedangkan di Solo orangnya itu mau membeli sesuatu itu memikir dahulu apa nanti gunanya, harganya berapa, dan manfaatnya apa. Halo, namaku Evin David, umurku 18. Pendapatku tentang orang Jakarta itu sih metropolis banget ya. Masalahnya semua ada di Jakarta. Beda sih sama orang Solo. Orang Solo itu apa ya? Budayaannya tuh masih lengket banget. Habis itu masih ngajeni gitu lah bahasanya. Beda kalau sama orang Jakarta. Kalau orang Jakarta orang lewat enggak. Kalau orang Solo sih bilangnya nggak digagas, nggak diperhatiin. Kalau orang Solo itu ada orang lewat disuguhi gitu. Jadi kayak kekerabatannya masih dekat banget. Jadi masih ada tata keramanya. Habis itu ada unggah-ungguhnya antara orang dewasa sama anak-anak itu gimana. Jadi anak-anak itu masih punya sopan santun lah. Habis itu Jakarta sama Solo sih sama, tapi kayaknya lebih high Jakarta. Tapi kebanyakan orang Solo itu udah mulai ikut-ikutan orang Jakarta, tapi kelihatan gimana gitu kalau perbedaannya. Pribadi, aku bukan orang yang tipe konsumtif tinggi ya, seperti mereka-mereka yang kalau ada barang branded harus beli, barang branded baru harus beli. Kalau aku enggak, dan aku nggak setuju banget kalau ada barang baru harus beli. Itu hanya buat aku itu hanya menghambur-hamburkan uang tanpa memikirkan manfaat buat kedepannya. Dan kalau mereka membeli barang-barang branded hanya untuk biar nggak ketinggalan zaman seperti teman-temannya yang lain, biar kelihatan gaul, itu salah banget. Karena itu kalau kita nggak pantas di diri kita, otomatis akan kelihatan norak dan kelihatan kampungan banget. Jadi kalau aku lebih suka beli barang yang bener-bener manfaat buat aku ke depan. Ya, aku suka banget sama pertanyaan yang terakhir ini. Sebenarnya ngeselin juga sih, disuruh mandang gimana ya pikiran saya tentang konsumtif, membeli barang-barang yang menurut saya itu mungkin penting atau nggak penting gitu ya. Ya, saya pernah beli barang yang nggak penting sama sekali, tapi karena modelnya lucu, saya beli itu. Tapi saya itu waktu saya masih kecil ya, mungkin masih SMA, masih labil-labilnya. Tapi berhubung umur saya sudah mulai dewasa, saya mulai berpikir konsumtif itu perlu, karena itu manusiawi sekali. Tapi kalau dilihat dari itu barang berguna atau enggak, jangan terlalu konsumtif. Takutnya nanti udah beli barang-barang nggak kepakai, nanti yes sama yang saya beli tadi, saya bilang tadi, di rumah nggak dipakai, udah jadi barang rongsok doang.
untuk saya sendiri konsumtif itu perlu. Andai kata mungkin itu sangat saya butuhkan. Andai kata saya kerja arsitek ya, mungkin saya butuh iPhone yang paling mahal lah, 15 juta. Oke, karena itu saya butuh dan itu perlu. Tapi untuk sekarang karena saya bukan dari arsitek, saya nggak butuh handphone yang seperti itu. Mungkin handphone apa aja saya bisa, asalkan bisa untuk calling, untuk kerjaan saya yang lebih bermanfaat lah untuk saya. Untuk itu konsumtif sendiri itu bisa fleksibel ya, konsumtif yang seperti apa, bergunakah atau tidakkah. Menurut aku anak zaman sekarang kan emang sukanya yang dari itu loh, yang luar gitu, yang daripada tradisional. Apalagi kan orang Solo sukanya yang ya pokoknya intinya tuh orang Solo ya nggak semuanya suka tradisional. Pokoknya dia ya lebih yang ke modern lah. Terus iya ya, aku bingung ngasih contohnya. Apa namanya, bergaulah selayaknya lo anak Indonesia, jangan terlalu ke barat-baratan karena itu akan menghancurkan diri lo sendiri dan itu akan mempermalukan diri lo sendiri. Saat ini memang lo pasti pengen lebih dan lebih, lo pengen nomor satu yang bergaya di antara teman yang lain. Tapi ingatlah suatu saat nanti kalau emang kita udah jadi orang yang dewasa dan kita mempunyai pekerjaan dan itu pasti menuntut kita, kalau ada sesuatu hal yang nggak patut buat kita ke depan, pasti itu akan mempermalukan diri kita sendiri di profesi kita ke depannya. Kalau buat kamu apa, Dek? Buat pesan-pesan aja katanya. Banyak-banyaklah lihat yang di bawah aja, jangan terlalu ya sama sih. Jangan terlalu ke barat-baratan, ya lebih gimana ya? Ya lebih ke budayanya ditingkatin lagi. Apalagi banyak-banyakin amal deh, itu lebih bagus kayaknya daripada main-main shopping terus. Tapi shopping juga bagus sih. Kata tolong jangan suka mengambil-ambilkan uang, hemat aja ditabung. Terus jangan suka gengsi sama teman sendiri. Kalau temannya baru beli handphone, gengsi terus beli handphone lagi. Terus jangan suka melanggar lalu lintas, itu penting. Terus jangan suka tinggal di bantaran kali.